Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya anak-anak dan tetap semangat ya. Gembira belajarnya dan tingkatkan terus ibadahnya selama di rumah. Anak semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mata pelajaran AAKI untuk kelas 8 dan kita akan gunakan untuk materi akhlak pertemuan yang ketiga ya. Kemarin kita telah membahas tentang dampak negatif dari minuman keras, perjudian dan pertengkaran. Untuk pertemuan kita kali ini pun masih melanjutkan untuk pembahasan dampak negatif dari minuman keras khususnya. Tapi Ustadz tambahkan sebelumnya yaitu kita kembali memahami tentang pergaulan Islami ya, karena kalau kita benar-benar menerapkan pergaulan Islami, artinya pergaulan yang sesuai dengan ajaran agama kita Islam dengan akhlak yang mulia, pasti tidak akan mudah terpengaruh dengan narkoba, minuman keras, pertengkaran, perjudian. Karena narkoba, miras, perjudian, pertengkaran itu bentuk dari akhlak tercela. Karena memang lingkungan dan pembiasaannya tentu tidak ditanamkan akan akhlak yang mulia. Tidak ada lingkungan yang mendukung pergaulan yang Islami. Sehingga ketemunya dengan pergaulan lingkungan yang tadi, yang dampaknya negatif dengan pengaruh narkoba, judi, miras, kemudian perkelahian, dan seterusnya. Nah, anak-anak semuanya, secara singkat ya, Ustadz tidak akan terlalu lama karena nanti Ustadz akan sampaikan materinya lewat grup kelas di WA saja. Di grup kelas WA, kemudian silahkan Anda buka, Anda baca ulang-ulang karena sudah cukup jelas dalam bentuk file PowerPoint yang Anda bisa lihat, naik turun, dibaca, terus diulang-ulang. Ya, tolong dibaca ulang-ulang, dicermati benar, biar tambah ilmunya, pengetahuannya, dan tentu ada sikap yang menjadikan kita semakin baik. Ya, Anda sudah baik, tetapi tentu akan menjadi semakin baik ketika kita memahami ilmu untuk kita bisa menerapkan ilmu bagaimana kita berakhlak yang mulia. Ya, karena semuanya kita akan mengulang tentang mata pelajaran akhlak ya. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut dengan akhlak mulia. Akhlak mulia itu perbuatan yang spontan dan berakibat baik, baik menurut agama. Sebaliknya, jika perbuatan itu buruk disebut akhlak tercela. Spontan tetapi buruk, yang tampak buruk dan akibatnya pun buruk. Baik buruknya akhlak didasarkan pada sumber nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang menjadi pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah, perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengukur perbuatan itu baik atau buruk. Kalau menurut Allah dan Rasul itu baik, berarti pasti perbuatan itu baik. Tapi kalau menurut Allah dan Rasulullah itu buruk, pasti perbuatan itu buruk. Maka ada dua kelompok perbuatan manusia itu. Kelompok akhlak yang mulia dan kelompok akhlak yang tercela. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, ini tambahan saja. Jangan lupa selalu berolahraga ya. Olahraga biar imun kita bagus, biar imunitas kita kuat. Ya, badan kita kuat, olahraga yang teratur, makan yang teratur juga, istirahat yang cukup. Ya. Adab pergaulan Islami. Pengertian adab adalah tata cara atau kesopanan baik dalam berpikir maupun dalam bersikap, baik kepada sesama manusia, kepada makhluk binatang, tumbuh-tumbuhan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pengertian adab. Ada istilah adabul mar'ah fil Islam, adab seorang wanita dalam Islam. Nah, ini ada kajian khusus tentang bagaimana seorang perempuan adabnya
dalam Islam, menutup aurat, menutup badannya, jangan sampai kelihatan auratnya maksudnya ya. Kemudian tidak berpakaian yang terlalu ketat, apalagi transparan. Kemudian tidak bebas bergaul dengan lawan jenis. Nah, itu ada dalam kajian keputrian biasanya disampaikan di hari Jumat. Adab pergaulan Islami dibagi menjadi 6. 1. Adab terhadap orang tua. 2. Adab terhadap guru. 3. Adab terhadap yang lebih tua dan muda. 4. Adab terhadap anak yatim. 5. Adab terhadap fakir miskin. Dan 6. Adab terhadap lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Kita lanjutkan. Dalil adab terhadap orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Itu di surat An-Nisa. Ada ayat yang menyatakan begitu. Kalau di surat Al-Isra yang Ustadz tuliskan di sini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma, dan seterusnya. Ini sudah sering ayat ini disampaikan, dan insyaallah nanti silakan dibaca ya, dicermati, dilihat ayatnya dan artinya. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Adab terhadap orang tua, jangan lupa selalu berdoa untuk orang tua. Sehabis sholat, sehabis baca Al-Quran, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu ya. Di surat Luqman juga ada wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Dengan orang tua harus hormat, rendah hati, harus menjaga sopan santun, mendengarkan saat dinasihati, jangan mengucapkan kalimat yang kasar, yang menyakitkan, menyinggung perasaan. Nah, ini namanya birrul walidain. Al-birrul walidain. Ya, birrul walidain, al-birru berbuat baik, walidain kepada kedua orang tua, atau ihsan ya, berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Itu adab terhadap orang tua. Jika kita tidak pernah berdoa untuk orang tua, maka bayangkan saat diri Anda menjadi tua dan anak-anak tidak mendoakan orang tuanya, maka doakan terus orang tua kita ketika masih hidup maupun telah meninggal dunia. Ini gambaran Anda ketika lahir, ketika masih kecil, lemah, dan orang tua merawat orang tua, membesarkan orang tua dengan jerih payah yang telah dikorbankan, dilakukan untuk anaknya. Sampai sekarang Anda usia berapa? 13, 14 tahun. Ya, Anda 13-14 tahun karena hasil dari jerih payah pengorbanan orang tua dalam membesarkan. Maka birrul walidain, berbakti pada orang tua. Jangan bangga dengan pemberian orang tua, banggalah dengan apa yang kamu berikan kepada orang tua. Oke? Sekarang Anda memberi kepada orang tua adalah kebanggaan. Anda bisa berprestasi dalam belajar, bisa beribadah dengan baik, itu kebanggaan bagi orang tua. Dalil adab terhadap guru yang kedua. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalil terhadap guru. Jadi ini gambarannya ya, kalau saat pelajaran yang perhatikan, kalau saat virtual seperti ini Anda juga menyimak, mengikuti dengan sebaik-baiknya meskipun tidak secara langsung tatap muka dalam satu ruangan. Ya, adabnya tetap Anda merasa ada di kelas bersama dengan guru, kemudian menyimak, mendengarkan, mengikuti, jangan sambil melakukan hal-hal yang lain yang kelihatan mengabaikan. Itu tidak boleh. Mengabaikan ilmu itu menjadi sulit ilmu diterima, menjadi sulit ilmu dipahami. Tapi kalau kita memperhatikan, menjaga adab, sikap yang terbaik, maka akan mudah menerima ilmu, mempelajari ilmu, memahami ilmu. Dan akan terekam kuat ilmu itu dalam ingatan kita, memori kita, ketika kita saat belajar menjaga adab terhadap sumber belajar kita. Salah satunya adalah guru menjadi sumber belajar, memperhatikan, menjaga adab, mendengarkan, sikap yang sopan selalu dijaga. Adab terhadap anak yatim dan miskin, ya. Ini Ustaz tidak banyak uraikan. Kemudian adab terhadap lawan jenis. Nah, artinya dengan lawan jenis itu
laki perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram itu ya dengan teman sekelas yang di luar keluarga. Kalau keluarga inti ada kakak, adik, orang tua itu termasuk mahram. Dalam batas-batas tertentu kita bisa leluasa, tapi juga tetap harus menjaga sikap-sikap yang memang karena faktor usia, karena sudah balik, karena memang itu harus kita jaga sebagai bentuk dari adab terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain, maka tetap menjaga tidak terus bebas leluasa semaunya meskipun dalam keluarga juga tidak. Ini tata cara pergaulan baik menurut Islam, ada juga di sini. Kemudian gaul sehat anti maksiat, kemudian jangan bermain dengan perasaan seorang dan seterusnya. Katakan tidak pada pergaulan bebas, ini ada pergaulan Islami ya. Janganlah seorang laki-laki berhalwat dengan wanita kecuali dia beserta dengan mahramnya, karena yang ketiga di antara keduanya adalah setan. Ini ya hadisnya, ini gambarannya merokok pintu pembuka narkoba. Ini kembali kepada materi kemarin, dampak negatif dari minuman keras. Merokok pintu pembuka narkoba. Jangan coba-coba merokok. Jangan coba-coba merokok ya. Jangan coba-coba merokok. Ini jangan ditiru. Seperti ini jangan ditiru. Jangan ditiru. Apalagi perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada baiknya, enggak ada manfaatnya, enggak ada tambah membangga, enggak ada kebanggaan ya. Itu malah merendahkan, menjatuhkan dan menjadi sumber penyakit. Merokok. Nah, mengapa merokok bahaya? Ini ada sumber-sumber penelitian sebab dari merokok. Akibat bila kamu pakai narkoba, ini gambarannya. Ya, gambarannya. Berani dengan orang tua, setan jadi senang, ditangkap polisi dan seterusnya. Akibat narkoba ini. Kalau wanita dia suka merokok, dia konsumsi narkoba, bisa jadi anaknya lahir dalam keadaan seperti itu. Naudzubillah. The end. Sekian ya. Semoga bermanfaat. Dan nanti selanjutnya Anda bisa lihat, Anda baca, ulang-ulang. Ustadz akan kirimkan dalam bentuk file PowerPoint ya. Dinikmati bacanya. Insyaallah bermanfaat. Nanti tugasnya di MS Team, tugas bukan akhlak tapi Al-Quran untuk kelas 8 ABC. Karena kemarin saya cek ternyata belum masuk. Belum Ustadz sampaikan tugasnya. Sekian anak-anak semuanya, semoga bermanfaat yang Ustadz sampaikan. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, jaga ibadahnya, gembira terus dalam belajar ini. Dan semoga kita bisa segera bertemu secara langsung belajar di kelas, di sekolah kebanggaan kita. Mari kita akhiri dengan baca tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.